hari ini pastinya luar biasa. Nah, adik-adik Batita dan Balita, pada hari ini kita kembali lagi beribadah secara online adik-adik. Nah, tapi kakak yakin nih, pasti adik-adik di rumah masih pada semangat, sukacita untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, tapi hari ini kakak nggak sendirian loh. Kakak akan ditemani oleh teman kakak yang imut-imut dan lucu. Kakak perkenalkan, yang pertama ada Iman. Ya, Iman apa kabar? Kabar baik kak. Sudah siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Puji Tuhan. Siap kak. Oke, luar biasa. Nah ada satu lagi ya adik-adik. Yang kedua ada Kasih. Halo Kasih, apa kabarnya? Baik, sudah siap memuji nama Tuhan? Ya. Siap. Oke adik-adik, di sini Kasih, Iman dan kakak juga siap nih untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Pastinya adik-adik juga siap dong. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita bersaat teduh sejenak. Balita dan Balita, ini saatnya kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, saat ini kakak mau ajak semua adik-adik untuk kita berdiri. Kita mau bernyanyi buat Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Nah tapi kakak bingung, kakak mau nyanyi apa ya? Coba Iman, kita mau nyanyi apa nih hari ini? Nyanyi lagu Hati Penuh Nyanyian kak. Nyanyian, oke bagus. Nah coba nih Kasih, kita mau nyanyi apa hari ini? Oke, luar biasa. Oke adik-adik, untuk itu kita akan nyanyikan Hatiku Penuh Nyanyian dan setinggi-tingginya lagi. Ayo adik-adik, kita semua berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Gerakan tangan dan kakinya. Hatiku penuh nyanyian. Lebih semangat lagi adik-adik, seperti adik-adik Kasih dan Iman nih. Kasih dan Iman semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sembahlah dan pujilah Dia, sembah
yang masih ngantuk? Atau di sini ada adik-adik yang lagi sedih? Wah, kakak juga sedih nih kalau di rumah adik-adik ada yang masih ngantuk atau yang masih sedih. Jangan dong. Nah, sebelum kita masuk lagi ke ibadah kita selanjutnya, kita mau doa pembuka dulu nih adik-adik, supaya Tuhan memberi kita semangat dan sukacita. Sebelumnya kita nyanyikan pujian Ada Kuasa Dalam Darahnya. Karena ada kuasa dalam darah Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ya, ayo adik-adik kita pada saat ini mau berdoa. Nah, iman dan kasih coba sikapnya yang baik. Kita kan mau berdoa, oke? Kita mau berdoa, adik-adik juga di rumah sikapnya yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kami masih dapat bangun pagi dan mengikuti ibadah secara online. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Kau berkati kami ya Tuhan agar dapat mengikuti ibadah dengan semangat dan sukacita. Kau berkati ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan, kita siap memuji dan memuliakan nama-Mu lagi ya Tuhan. Kami bersemangat dan kami bersukacita. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, pada hari ini tema kita, aku percaya kuasa Allah. Nah, iman dan kasih. Percaya nggak akan kuasa Allah? Percaya nggak kuasa Allah itu sangat besar? Amin. Nah, untuk itu adik-adik, kita akan nyanyikan pujian Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya.
siapkan sekarang amplopnya, kemudian uang persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Lalu bisa minta papa atau mama mengantarkan persembahannya ke gereja, atau bisa juga nih ditransfer melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Oke adik-adik, sambil memberikan persembahan, kita nyanyikan pujian Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah persembahan ini untuk gerejamu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kini saatnya kita mau mendengarkan apa? Kasko Radio. Kasih, apaan sih? Pasti nggak fokus ya. Aduh, jangan berantem dong. Kasih, masa kita mendengarkan radio? Bukan dong. Pasti Iman tahu nih jawabannya. Kita mau mendengarkan apa, Iman? Ya pasti kita mau mendengarkan Kaifa nyanyi dong. Iman dan Kasih pada nggak fokus pasti nih. Sini kakak Iman kasih tahu. Ini sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semangat kan? Siap. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi pujian Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh di hati jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh di hati jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semua sehat? Luar biasa. Nah, hari ini kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai dengan 25 di bawah judul perikop tanda-tanda dan mujizat-mujizat serta rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita mau masuk di dalam doa. Adik-adik, mari ambil sikap berdoa yang baik. Kita mau berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu kami boleh kembali beribadah sekolah minggu di rumah saja. Dan saat ini Bapa, kami bersyukur kalau kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Bapa, kami rindu untuk dilawat
oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu boleh berkuasa atas pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar. "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Nah, adik, demikianlah firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita akan dilawat oleh firman Tuhan dengan tema Aku Percaya Kuasa Allah. Nah, adik-adik, sebelum kakak menjelaskan tentang percaya pada kuasa Allah, mari adik-adik kita saksikan video dari teman-teman Kaganda berikut ini. Dikisahkan tentang 3 orang anak, yaitu iman, cinta, dan kasih, yang hidup bersama sebagai sahabat. Suatu hari, sepulang sekolah minggu, iman, cinta, dan kasih saling bercerita
tentang firman Tuhan hari ini di sekolah minggu. Hai teman-teman, tadi ceritanya seru ya? Iya. Malaikat menolong para rasul. Tapi menurut aku cerita tadi sepertinya tidak mungkin terjadi sekarang. Soalnya bagaimana mungkin sekarang ada malaikat? Kalau aku sih percaya, karena malaikat itu ada untuk menolong para rasul. Tapi kalau aku ditanya sekarang malaikat itu ada atau tidak, aku juga bingung. Kalau aku sih percaya malaikat itu ada. Kamu sok tahu? Memang kamu tahu kalau sekarang ada malaikat? Iya nih, memang kamu Tuhan. Kalau memang sekarang ada malaikat, apa buktinya? Oh, Ayah, emang mau bukti? Ayah, dengarkan aku ya. Cerita nih, waktu itu aku pernah sakit. Waktu sakit, aku berdoa kepada Tuhan supaya disembuhkan. Tapi tidak sembuh-sembuh. Aku pernah marah sama Tuhan. Waktu itu aku bilang sama kakakku, kalau aku gak mau sekolah lagi, gak mau sekolah minggu lagi, sampai aku bertemu seorang ibu, nama Ibu Bijak. Makasih, kamu tidak boleh marah sama Tuhan. Jangan, karena kamu belum sembuh, kamu tidak berdoa lagi. Jangan, kamu tidak mau ke sekolah minggu lagi. Ingat, kesembuhan itu adalah kuasa Allah. Tugas kita hanya percaya saja. Ingat ya, nak kasih. Terus setelah itu ceritanya bagaimana kasih? Iya nih, bikin kita penasaran saja. Setelah Ibu Bijak bicara seperti itu, aku mulai menangis. Aku berpikir dan akhirnya aku berdoa minta maaf sama Tuhan. Dan aku berjanji aku akan rajin berdoa lagi, rajin sekolah minggu lagi. Malamnya waktu aku tidur, aku bermimpi bertemu malaikat Tuhan. Malaikat itu berkata, besok kamu sudah sembuh dan bisa bersekolah kembali. Tuhan mengasihimu. Ingat ya, selalu percaya kuasa Allah. Aku benar-benar sembuh. Wah, senangnya hatiku. Itu ceritanya teman-teman. Jadi malaikat itu ada kok sampai sekarang. Kalau kata Bu Bijak, malaikat itu
saja. Baiklah kalau begitu, mulai sekarang aku mau percaya kuasa Allah. Aku juga mulai sekarang percaya kuasa Allah. Nah, begitu dong teman-teman. Mulai sekarang kita harus percaya kuasa Allah yang akan membimbing hidup kita selalu. Akhirnya mereka bertiga selalu hidup percaya kepada kuasa Allah. Adik-adik sudah menyimak video yang kalian berikan. Nah, hari ini kita akan belajar dengan tema Aku Percaya Kuasa Allah. Dalam cerita tadi dikatakan bahwa banyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dibuat oleh rasul-rasul. Kita lihat bagaimana Petrus berkhotbah, 3.000 orang memberi diri dibaptis. Lalu Petrus juga menyembuhkan orang lumpuh. Minggu lalu, adik-adik masih ingat bagaimana Ananias dan Safira mereka membohongi Rasul Petrus. Tapi Petrus katakan apa? Kau tidak hanya mendustai manusia, tapi juga mendustai Allah. Dan akhirnya mereka mati. Nah, hari ini karena rasul-rasul banyak membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat, banyak orang yang percaya, banyak yang mengikuti mereka. Tapi di bagian lain ada yang tidak suka. Akhirnya mereka dibawa dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, adik-adik, ketika mereka di penjara, datanglah seorang malaikat yang melepaskan belenggu mereka dan membuka pintu penjara sehingga mereka bisa keluar dari penjara. Setelah itu, malaikat berpesan supaya mereka ada di dalam bait Allah. Nah, adik-adik, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh rasul-rasul tadi itu artinya mereka percaya bahwa kuasa Allah lebih tinggi daripada kuasa apapun juga. Demikian juga dengan cerita ketiga teman ganda tadi, iman, cinta, dan kasih. Mereka juga mempertanyakan apakah ada kuasa Allah. Adik-adik, apakah adik-adik percaya ada kuasa Allah? Dan yakin adik-adik percaya bahwa kuasa Allah ada dalam diri adik-adik. Misalnya, untuk adik-adik yang balita kelas TKB akan naik ke kelas 1 SD. Kalian percaya kuasa Allah akan menolong kalian di sekolah yang baru. Mungkin kepada papa mama yang bekerja WFH di rumah, atau mungkin ada yang dirumahkan. Yakin dan percayalah bahwa kuasa Allah akan menolong kita dalam kehidupan kita saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Begitu, Ganda mengajak kita selalu berdoa, selalu membaca firman Tuhan, dan juga rajin bersekutu, beribadah bersama. Sehingga apa? Kita bisa melihat bagaimana kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita. Begitu, akan ingatkan sekali lagi, mari adik-adik, dalam kehidupan kita saat ini, kita tetap percaya bahwa kuasa Allah akan menolong kita, akan bantu kita, dan kuasa Allah itu akan memberkati hidup kita. Amin.
kuasa Allah. Jadi terima dan kasih adik-adik juga di rumah, jangan lagi takut, jangan lagi ragu, serahkan semua itu kepada siapa yang mau kasih? Kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah adik-adik, kita saat ini mau doa syafaat dan juga doa berkat. Tapi sebelumnya kita nyanyikan pujian mukjizat itu nyata. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini di dalam doa syafaat. Namun sebelumnya kita meresponi bagaimana pujian kita tadi, bahwa mukjizat itu nyata dalam hidup kita. Ya, kita harus yakin dan percaya kuasa Allah lebih besar dari segala kuasa-kuasa di tengah dunia ini. Begitu, mari siapkan hati, kita mau berdoa dalam syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah Kau nyatakan bagi kami. Kami boleh belajar untuk terus percaya akan kuasa Allah dalam hidup kami. Ya Bapa, ajar kami dengan Roh Kudus supaya kami dimampukan melakukan firman ini dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi kedua orang tua kami di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka, untuk boleh terus memberikan kecukupan atas kebutuhan hidup kami, anak-anak sekolah minggu. Biarlah juga Tuhan berikan mereka kepercayaan bahwa kuasa Allah akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kakak-kakak sekolah minggu yang tetap setia melayani kami lewat ibadah sekolah minggu. Biarlah kiranya Allah memberkati hidup mereka. Akan kami berdoa juga Bapa untuk para pelayan Tuhan, Bapak Pendeta, para penatua, diaken dan pengurus-pengurus komisi. Biarlah mereka juga tetap Bapa setia memenuhi panggilan Tuhan dalam melayani Engkau di tengah-tengah gereja kami, GKO Bekasi 1, yang pada bulan ini Bapa berulang tahun ke-41. Kami bersyukur Bapa, gerejamu boleh ada hingga usia yang ke-41 ini Tuhan Yesus. Kiranya ke depan Allah terus menuntun dan membimbing gereja kami dalam perjalanan persekutuan, dalam perjalanan pelayanan, dan juga dalam perjalanan kesaksian sebagai 3 tugas gereja. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga Bapak Menteri, serta para pejabat negara, baik di pusat maupun di daerah. Tuhan,
Kami serahkan bangsa negara kami seluruhnya dalam pengasihan-Mu. Ini Bapa doa kami, biarlah kuasa Allah terus Kau nyatakan Bapa bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan kita menerima berkat dari Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Firman Tuhan yang pagi ini sudah datang menyapa kita, ya kita dikuatkan, kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Kita percaya akan kuasa Tuhan Yesus, mampu menyelamatkan kita, mampu menyembuhkan kita dari segala macam hal yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus-Nya, senantiasa menyertai, memelihara, dan memberkati adik-adik sekalian dalam komisi Sekolah Minggu GKO Bekasi 1 dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Senang nggak? Sudah mengikuti ibadah pada hari ini? Aku senang juga, Kak. Oke, adik-adik di sini Kasih dan Iman senang. Gimana adik-adik di rumah? Senang juga dong? Iya, luar biasa. Nah, Iman dan Kasih, hari ini kita harus berpisah nih. Tapi jangan sedih, karena minggu depan masih ada lagi ibadah online-nya. Oke, adik-adik di rumah, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Tapi jangan lupa 3S. Tetap sehat, sukacita,